Tiongkok, negara yang memukau dengan dahaga, tak terpuaskannya akan projek-projek megah untuk menampung populasinya yang terus bertambah, telah menunjukkan kapasitas yang mengesankan dalam membangun karya-karya kolosal. Dari jalan raya yang bisa berfungsi ganda sebagai landasan pacu hingga bendungan yang jauh melampaui tolok ukur yang dikenal, raksasa Asia ini telah membawa konstruksi ke tingkat yang menakjubkan. Hari ini saya mengajak Anda untuk memulai perjalanan yang mempesona melalui mega projek paling megah di Tiongkok. Projek-projek yang telah sepenuhnya mengubah bangsa ini dan membuat kita bertanya-tanya apakah projek-projek ini diam-diam menyaingi raksasa-raksasa dalam legenda. Pegang erat-erat dan bersiaplah untuk takjub. Terowongan Taihu, jalan raya bawah air rahasia. Di Provinsi Jiangsu, tempat perairan Danau Taihu membentang seperti cermin raksasa di bawah langit, para insinyur Tiongkok menghadapi dilema yang sangat besar. Kebutuhan untuk menghubungkan kedua tepian untuk mengurangi kemacetan di wilayah yang padat, penduduknya berbenturan langsung dengan kewajiban untuk melestarikan keindahan pemandangan salah satu danau paling ikonik di Tiongkok. Jembatan konvensional, betapapun elegan desainnya, akan menghancurkan harmoni visual landscape, memenuhi cakrawala yang tetap alami selama berabad-abad dengan pilar-pilar beton. Solusinya, ketika akhirnya tiba, sama berani dan tak terlihatnya, alih-alih menyeberangi danau di atas, mereka akan menyeberanginya di bawah. Dengan demikian, terowongan Taihu lahir, jalan raya rahasia yang diukir di dasar danau. Membangun terowongan di bawah badan air sebesar ini bukanlah tugas yang mudah. Para insinyur Tiongkok memilih teknik bendungan sementara, cover dam, sebuah metode yang melibatkan pengalihan air dengan tanggul sementara untuk menciptakan lingkungan kerja yang kering di dasar danau. Selama 4 tahun, dari 2018 hingga 2021, armada alat berat bekerja di dasar danau yang terbuka, menggali dan menuang beton sementara danau di sekitarnya tetap tertahan, dengan sabar menunggu manusia menyelesaikan pekerjaan mereka. Hasilnya adalah terowongan beton sepanjang hampir 11 km yang berkelok-kelok di bawah air, menghubungkan kedua tepi danau dalam perjalanan bawah tanah yang hanya memakan waktu 8 menit. 8 menit untuk menyeberangi apa yang sebelumnya membutuhkan jalan memutar berjam-jam melalui jalan darat atau perjalanan feri yang lambat. Namun hal yang paling menarik tentang terowongan Taihu bukanlah hanya keberadaannya, tetapi apa yang dilakukan para insinyur dengannya. Sadar bahwa terowongan yang panjang seperti itu bisa membosankan bagi pengemudi, mereka mengubah perjalanan menjadi pengalaman visual. Sepanjang hampir 11 km, langit-langit dan dinding diterangi dengan tampilan lampu LED yang berubah warna dan pola, menciptakan pertunjukan cahaya yang mengubah perjalanan sederhana menjadi pesta bergerak. Rasanya seperti berkendara melalui terowongan waktu di klub malam futuristik. Dan seolah itu belum cukup, sistem ventilasi yang diperlukan untuk menjamin kualitas udara disamarkan dengan cerdik di permukaan danau dengan kecerdikan seorang ilusionis. Dari atas, apa yang tampak seperti pulau buatan, patung berbentuk cangkang kerang, atau bahkan kapal tua sebenarnya adalah cerobong ventilasi yang terintegrasi sempurna ke dalam lanskap sehingga tidak merusak keajaiban tempat tersebut. Tidak seperti terowongan Channel yang menghubungkan Prancis dan Inggris yang digali di bawah dasar laut menggunakan mesin bor terowongan raksasa, di sini mereka memilih untuk mengeringkan danau, sebuah keputusan yang menunjukkan keberanian dan kapasitas teknis suatu bangsa yang tidak mengenal batas dalam hal inovasi. Perlombaan untuk terowongan terpanjang di dunia. Meskipun terowongan Taihu sangat mengesankan dengan panjangnya 11 km, terowongan ini jauh dari terowongan jalan terpanjang di planet ini. Gelar itu, setidaknya untuk saat ini, dimiliki oleh Norwegia, negara yang terbiasa menaklukkan fjord dan pegunungan dengan terowongan yang mustahil. Terowongan Lærdal yang diresmikan pada tahun 2000, membentang sepanjang 24,5 km di bawah pegunungan Norwegia yang terjal, menghubungkan kota Lærdal dan Aurland dengan perjalanan bawah tanah selama 20 menit yang dihidupkan oleh orang Norwegia dengan pertunjukan cahaya warna-warni, mirip dengan apa yang kemudian dilakukan oleh orang Tiongkok di Taihu. Namun Tiongkok, seperti yang menjadi hal biasa dalam perlombaan ini, tidak puas dengan posisi kedua. Di laboratorium teknik dan di meja desainnya, sebuah proyek sudah berjalan yang akan membuat terowongan Lærdal tampak seperti lubang kelinci belaka. Ini adalah terowongan kereta api sepanjang 105 km yang akan menghubungkan kota Rimlai dan Dalian, jarak yang sangat besar
sehingga dapat menampung 4 terowongan Taihu dengan ruang yang masih tersisa. Terowongan raksasa ini akan menjadi bagian dari revolusi kereta api cepat Cina yang senyap. Jaringan baja yang menyatukan negara ini dari utara ke selatan dan timur ke barat, melintasi pegunungan, gurun, dan sekarang bahkan kedalaman bumi. Setelah selesai, kereta api akan melaju melaluinya dengan kecepatan luar biasa, mengubah perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari menjadi perjalanan hanya beberapa jam. Ini adalah demonstrasi utama bahwa, bagi Cina, geografi bukanlah batasan, tetapi tantangan yang menunggu untuk diatasi. Jaringan kereta api cepat terluas di dunia. Jika ada satu bidang di mana Tiongkok telah meninggalkan negara-negara lain di dunia dengan keunggulan yang tampaknya tak tertandingi, itu adalah kereta api cepat. Mereka tidak hanya memecahkan rekor, mereka menghancurkannya dengan mudah seperti kereta peluru yang melewati rambu batas kecepatan tanpa ragu-ragu. Hanya dalam 45 menit, kereta Fuxing, salah satu permata mahkota kereta api Tiongkok, menempuh jarak 200 km antara kota Hangzhou dan Shanghai. Ini seperti teleportasi, tetapi dengan manfaat tambahan berupa ruang kaki yang lebih luas dan gerobak makanan ringan yang secara teratur lewat menawarkan teh dan mie instan. Namun keajaiban sebenarnya bukanlah kecepatan perjalanan tertentu, melainkan skala jaringan yang telah mereka bangun hanya dalam 1,5 dekade. Sejak 2009, Tiongkok telah membangun 38.000 km jalur kereta api cepat, jarak yang cukup untuk hampir mengelilingi bumi di sepanjang garis khatulistiwa. 38.000 km jalur kereta api yang dilalui kereta dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, menghubungkan kota-kota yang dulunya terisolasi oleh jarak dan geografi. Perjalanan yang dulunya melelahkan selama 24 jam dari Shanghai ke Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang yang terpencil, kini dapat ditempuh dalam perjalanan 8 jam yang nyaman. Rasanya seperti perjalanan waktu, seolah-olah penumpang dapat melewati 16 jam dari hidup mereka dan langsung muncul di tujuan mereka, segar bugar dan dengan film yang masih setengah selesai. Jaringan kereta api ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga keajaiban kemauan dan pelaksanaan politik. Seolah-olah seekor kucing raksasa yang lincah telah asyik dengan bola baja, tetapi alih-alih kucing, ini adalah seluruh negara yang terobsesi dengan kereta api. Dan seperti kucing itu, Tiongkok tidak pernah lelah bermain. 38.000 km saat ini hanyalah permulaan, karena rencana masa depan termasuk memperluas jaringan menjadi 60.000 km dalam beberapa tahun mendatang, menghubungkan setiap sudut negara dengan kabel berkecepatan tinggi. Kereta tanpa sopir yang melihat ke masa depan. Namun Tiongkok tidak puas hanya menjadi nomor 1 dalam jangkauan dan kecepatan kereta api. Mereka juga melihat ke masa depan dengan ambisi yang hampir seperti fiksi ilmiah. Bayangkan sejenak sebuah kereta cepat yang melaju di kota tanpa sopir di kabin, tanpa tangan manusia di kendali, meluncur di sepanjang rel dengan presisi yang hanya dapat dijamin oleh komputer. Nah, masa depan itu sudah ada di Tiongkok. Kereta Fuxing yang beroperasi antara Hangzhou dan Shanghai telah mencetak sejarah dengan menjadi kereta tanpa sopir terbesar di dunia dari jenisnya. Ini adalah masalah inovasi, teman-teman. Bukan tentang puas dengan apa yang sudah berhasil, tetapi tentang terus bertanya bagaimana hal itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Dan ini bukan hanya tentang otomatisasi, tetapi juga tentang adaptasi. Tiongkok sedang membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi di iklim paling ekstrim yang dapat dibayangkan. Dari panas terik Gurun Gobi, di mana suhu melonjak di atas 40 derajat Celcius dan pasir mengancam untuk menelan rel, hingga lanskap beku Harbin, di mana termometer turun di bawah 30 derajat, di bawah nol dan es, serta salju mendominasi pemandangan. Di kedua ekstrim tersebut, kereta api berjalan tepat waktu, efisien, dan tanpa hambatan. Mereka adalah pahlawan super kereta api sejati, menaklukkan wilayah yang oleh negara lain dianggap mustahil. Meskipun Jepang dapat membanggakan memiliki kereta api peluru tercepat di dunia dalam hal kecepatan tertinggi, dalam hal skala, variasi medan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan hal yang mustahil, Tiongkok berkuasa mutlak tanpa diragukan lagi. Jembatan Beipanjiang, terbang di atas awan,
Jika ada struktur yang mampu membuat orang yang paling berani sekalipun gemetar saat mereka melihat ke jurang, itu tidak diragukan lagi adalah Jembatan Bay Panjiang. Juga dikenal sebagai jembatan terbang, raksasa baja dan beton ini menjulang di atas ngarai Sungai Beipan, di perbatasan antara Provinsi Yunnan dan Guizhou, dengan ketinggian yang begitu menakjubkan sehingga titik referensi manapun yang dikenal tampak kecil dibandingkan dengannya. Jembatan Golden Gate San Francisco yang ikonik, landmark California yang telah muncul dalam ratusan film, akan terlihat kecil di sebelahnya, seperti mainan yang diletakkan di kaki raksasa. Kita bisa memasukkan seluruh gedung Empire State dengan 102 lantai dan tinggi 443 meter di bawah dek Bay Panjiang dan masih memiliki margin lebih dari 100 meter. Lebih dari cukup ruang bagi pesawat jumbo untuk terbang di bawahnya tanpa risiko menyentuh struktur tersebut. Angka-angka dalam hal ini sangat luar biasa sehingga sulit untuk dipahami. 565 meter memisahkan jalan aspal dari dasar ngarai, jarak yang setara dengan 2 menara Eiffel yang ditumpuk di atas satu sama lain atau gedung pencakar langit dengan lebih dari 180 lantai. Untuk memberikan perspektif, jika Anda melempar koin dari titik tertinggi jembatan, akan membutuhkan lebih dari 10 detik untuk mencapai tanah. Cukup waktu bagi pelempar untuk bertanya-tanya apakah koin itu akan pernah mencapai dasar. Namun, terlepas dari dimensi yang hampir mistis ini, Jembatan Bay Panjiang bukanlah struktur raksasa dalam hal berat atau volume. Rahasianya terletak pada desainnya, pada keanggunan kabel baja yang mendistribusikan gaya untuk menjaganya tetap melayang di atas jurang seolah-olah dengan sihir. Tetapi jembatan layang ini bukan hanya keajaiban teknis, ia juga merupakan alat untuk transformasi sosial dan ekonomi. Sebelum keberadaannya, menyeberangi Ngarai Beipan membutuhkan perjalanan lebih dari 4 jam di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok melalui tikungan tajam dan tanjakan yang sangat curam. Perjalanan melelahkan yang membuat seluruh komunitas terisolasi di kedua sisi jurang. Saat ini, perjalanan yang sama dapat ditempuh hanya dalam beberapa menit sekejap mata. Pengemudi yang berani melewatinya, jika keberanian mereka cukup, akan menyaksikan pemandangan awan yang seringkali melayang di bawah permukaan jalan. Mengemudi melalui Bay Panjiang seperti melakukan perjalanan di atas awan. Ini adalah pengalaman merasakan bahwa dunia nyata telah tertinggal jauh di bawah. Saat Anda meluncur di sepanjang jalan yang seolah mengarah langsung ke surga. Provinsi jembatan-jembatan yang mustahil. Jika jembatan Bay Panjiang adalah satu-satunya jembatan raksasa sejenis di wilayah ini, itu sudah lebih dari cukup alasan untuk menganggap Guizhou sebagai tempat yang istimewa. Namun kenyataannya, provinsi di barat daya Tiongkok ini, salah satu yang paling bergunung-gunung dan terjal di negara ini, tampaknya telah menjadikan pembangunan jembatan-jembatan yang mustahil sebagai obsesi nasional. 3 dari 5 jembatan tertinggi di dunia terletak di sini, dalam radius hanya beberapa ratus kilometer, seolah-olah para insinyur saling bersaing untuk mencapai ketinggian yang lebih besar, untuk melampaui rekor yang mereka buat sendiri, dan kemudian memecahkannya lagi dengan proyek berikutnya. Mengapa Guizhou? Jawabannya terletak pada geografinya. Provinsi ini dilalui oleh masif karst, formasi batuan kapur yang telah dipahat oleh alam selama jutaan tahun menjadi lanskap gua, celah, lubang runtuhan, dan ngarai yang dalam. Ini adalah wilayah yang indah, tetapi sangat menantang bagi setiap insinyur. Pegunungan di sini bukanlah massa batuan yang kokoh dan dapat diandalkan, melainkan struktur yang penuh dengan celah, rongga yang tak terduga, dan area di mana tanah dapat runtuh tanpa peringatan. Membangun jalan konvensional di sini merupakan mimpi buruk logistik, dan pembuatan terowongan seringkali mustahil karena medan yang tidak stabil. Solusinya, sekali lagi, adalah dengan meninggikan ketinggian. Alih-alih mengebor menembus pegunungan, para insinyur Tiongkok memutuskan untuk terbang di atasnya. Tetapi untuk terbang, mereka membutuhkan titik tumpu, dan titik-titik ini harus terletak di tempat di mana tanah setidaknya stabil. Dan demikianlah, dalam keadaan geologis yang tampak seperti kartun, jembatan-jembatan Guizhou menjulang semakin tinggi, selalu mencari tanah yang kokoh di atas gua dan celah. Seolah-olah provinsi itu sendiri sedang bermain petak umpet dengan para insinyur, memaksa mereka untuk terus-menerus melampaui diri mereka sendiri agar tidak dikalahkan oleh kondisi geografis. Namun,
Ada baiknya untuk memberikan klarifikasi teknis untuk menghindari kesalahpahaman umum. Ketika kita mengatakan jembatan Bay Panjang adalah jembatan tertinggi di dunia, kita merujuk pada ketinggian dek, yaitu jalan tempat kendaraan melintas, relatif terhadap tanah atau air di bawahnya. Tetapi ada konsep lain, struktur tertinggi yang merujuk pada total ketinggian konstruksi, termasuk tiang dan menara. Dalam kategori itu, juara dunia adalah jembatan Millau di Prancis, yang menaranya menjulang 343 meter di atas lembah Sungai Tarn. Ini adalah masalah nuansa, definisi, tetapi tidak kalah mengesankan karenanya. Karena sementara Millau adalah keajaiban keanggunan dan ketinggian struktural, Bay Panjang adalah raja jurang yang tak terbantahkan, jembatan yang menggantung di atas jurang seperti tidak ada jembatan lain dalam sejarah umat manusia. Perjalanan 20 tahun. Hingga kini, kita telah melakukan perjalanan di bawah danau, di atas rel yang melintasi gurun dan melintasi jembatan yang menantang ketinggian. Namun, Tiongkok, raksasa Asia yang tampaknya tak memiliki batasan dalam ambisi pembangunannya, tidak puas hanya dengan menaklukkan bumi. Mereka juga memandang ke atas, ke arah kosmos, dengan tekad yang sedang menulis ulang aturan eksplorasi ruang angkasa. Sementara Amerika Serikat dan Rusia, dua negara adidaya tradisional dalam perlombaan ruang angkasa, melancarkan pertempuran anggaran dan politik mereka sendiri, Tiongkok maju selangkah demi selangkah, tonggak demi tonggak, diam-diam membangun infrastruktur yang akan memungkinkan mereka untuk mendengarkan alam semesta dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memahami besarnya pencapaian mereka, kita harus kembali ke akhir abad ke-20, ketika seorang astronom visioner bernama Nan Rendong menatap dengan frustrasi pada teleskop radio kecil berdiameter 25 meter yang dimiliki negaranya. Itu memang instrumen yang layak, tidak diragukan lagi, tetapi Rendong memimpikan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia memimpikan sebuah teleskop yang mampu mendengar bisikan paling samar dari kosmos, bisikan yang mencapai ujung terjauh alam semesta setelah menempuh perjalanan selama miliaran tahun. Kemudian, dalam momen keberanian yang akan mengubah hidupnya dan arah astronomi Tiongkok, ia berkata pada dirinya sendiri, mengapa tidak membuatnya 20 kali lebih besar? Itu seperti beralih dari kaca pembesar sederhana ke teleskop yang mampu mendeteksi percakapan di galaksi yang jauh. Sebuah ide yang begitu aneh sehingga sebagian besar koleganya menganggapnya sebagai kegilaan. Namun Rendong bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Selama 10 tahun, ia dan timnya menjelajahi Tiongkok inci demi inci, mencari lokasi yang sempurna untuk memasang megateleskop mereka. Mereka membutuhkan cekungan alami berbentuk mangkuk, cukup besar untuk menampung struktur berdiameter 500 meter, tetapi juga cukup dalam untuk melindungi teleskop dari gangguan terestrial. Dan, lebih jauh lagi, medan tersebut harus permeabel, mampu mengalirkan air hujan sehingga tidak akan menumpuk di dasar. Ini seperti mencari cawan suci lokasi astronomi, kombinasi yang sangat mustahil sehingga banyak yang mengira Rendong membuang-buang waktunya. Sampai suatu hari, jauh di provinsi Guizhou, di daerah terpencil dan jarang penduduknya, mereka menemukan apa yang mereka cari. Cekungan Guizhou, lembah karst yang terbentuk secara alami, memiliki bentuk yang sempurna, ukuran yang tepat, dan drainase yang diperlukan. Seolah-olah alam sendiri telah menunggu jutaan tahun agar umat manusia mengembangkan teknologi untuk memanfaatkannya. Di sana, di sudut dunia yang terlupakan itu, pembangunan teleskop paling ambisius yang pernah dibayangkan akan dimulai. FAST, teleskop yang mendengarkan alam semesta. Setelah 2 dekade perencanaan, penelitian, dan mengatasi hambatan teknis dan anggaran, pada tahun 2016 proyek kolosal ini akhirnya selesai. Hadirin sekalian, saksikan FAST, teleskop bulat dengan apertur 500 meter, teleskop radio terbesar dan paling sensitif yang pernah dibangun oleh umat manusia. Berdiameter 500 meter, luas permukaan setara dengan 30 lapangan sepak bola. Piringan aluminium berlubang yang mengapung di cekungan Guizhou, seperti pancake raksasa yang jatuh dari langit. Strukturnya begitu kolosal sehingga sulit untuk dipahami. 4.450 panel aluminium segitiga,
Masing-masing dapat disesuaikan secara individual oleh sistem aktuator, membentuk permukaan reflektif yang dapat mengubah bentuk secara real-time untuk memfokuskan sinyal radio dari berbagai titik di langit. Ini seperti mata mekanik yang dapat menggerakkan pandangannya tanpa berputar, hanya dengan mengubah bentuk strukturnya sendiri untuk memusatkan gelombang pada titik fokus yang tergantung di atasnya. Sensitivitas FAST begitu luar biasa, sehingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Teleskop ini dapat mendeteksi sinyal radio selemah sinyal yang dipancarkan oleh telepon seluler dari permukaan bulan. Ia dapat mendengar denyutan teratur pulsar, suar kosmik yang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan kejelasan yang tidak dapat ditandingi oleh instrumen lain. Sejak dioperasikan, FAST telah menemukan lebih dari 900 pulsar baru, memperluas pemahaman kita tentang alam semesta dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun di luar pencapaian ilmiahnya, FAST juga merupakan simbol, mungkin yang paling kuat, dari apa yang mampu dilakukan China ketika mereka bertekad untuk melakukan sesuatu. Ini adalah teleskop yang sangat besar, sehingga dapat berfungsi sebagai landasan pendaratan untuk piring terbang. Jika mereka memutuskan untuk mengunjungi kita, ini adalah monumen ketekunan Nan Rendong yang tidak sempat melihat karyanya selesai, tetapi namanya akan selamanya dikaitkan dengan mata terbesar yang pernah dibuka untuk mendengarkan alam semesta. Dan yang terpenting, ini adalah bukti utama bahwa dalam hal melihat ke atas, China tidak memiliki saingan. Karena sementara negara-negara lain berdebat tentang anggaran dan prioritas, raksasa Asia ini sudah mendengarkan bisikan kosmos, menunggu saat bisikan itu menjadi pesan yang jelas, yang tidak akan bisa didengar oleh siapapun. Dari kedalaman danau, di mana terowongan yang diterangi mengubah perjalanan sederhana menjadi pesta visual, hingga ketinggian, di mana jembatan menjulang di atas awan dan pengemudi melakukan perjalanan dengan jurang di bawah mereka. Dari rel yang melintasi gurun yang terik dan stepa yang beku, menghubungkan kota-kota yang dulunya terisolasi oleh jarak dan cuaca, hingga mata raksasa berdiameter 500 meter yang mendengarkan bisikan alam semesta untuk mencari jawaban. China telah menunjukkan sepanjang perjalanan ini bahwa ambisinya tidak mengenal batas, bahwa kapasitasnya untuk membayangkan dan melaksanakan proyek-proyek kolosal jauh melampaui apa yang dianggap wajar oleh negara lain. Masing-masing mega project ini bukan hanya kemenangan rekayasa atas geografi, bukan sekadar keajaiban teknis yang layak masuk dalam buku teks. Yang terpenting, ini adalah deklarasi niat, sebuah pesan yang diluncurkan ke dunia dari jantung Asia. Masa depan sedang dibangun hari ini dan dibangun dalam skala yang baru mulai dipahami dunia. Sementara yang lain berdebat, sementara yang lain ragu-ragu, sementara yang lain terjerat dalam birokrasi yang tak berujung, Tiongkok membangun. Mereka menggali terowongan di tempat yang dulunya hanya ada air, memasang rel kereta api di tempat yang dulunya hanya gurun, mendirikan jembatan di tempat yang dulunya hanya jurang, dan menunjuk ke langit dengan instrumen yang tampak seperti berasal dari fiksi ilmiah.